Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dimanapun kita berada, kita semua dalam keadaan yang baik. Renungan Selasa pagi GKI Purwodadi memiliki tema berbagi. Dan firman Tuhan yang mendasari perenungan kita terambil dari Lukas 12 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Di sosial media sering muncul perdebatan soal kata cukup. Ada seorang istri yang marah karena diberi uang belanja 200.000 seminggu oleh suaminya. Dan ketika ia hanya memasak sayur kangkung dan tempe goreng, suaminya protes dan marah. Kenapa uang 200.000 seminggu tiap hari hanya dimasakkan tempe dan kangkung? Padahal kita belum punya anak. Istrinya yang tidak terima dan merasa uang belanjanya tidak cukup, kemudian memposting di sosial media untuk mempertanyakan pendapat suaminya kepada netizen. Akhirnya istri tersebut mendapatkan banyak komentar, dan yang mengejutkan, ternyata ada seorang istri yang berkata, 200 seminggu bagiku ya cukup banget. Aku setiap hari hanya diberi uang belanja 20.000, dan aku bisa memasak tempe dan kangkung, bahkan memberi uang jajan untuk anaknya 5.000. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pemahaman setiap orang tentang kata cukup itu berbeda-beda. Bagi seseorang, mungkin uang 100.000 sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi buat orang lain bisa jadi 100.000 tidaklah cukup. Semua itu uang sinawang, tergantung dari sudut pandang dan kebutuhan harian masing-masing orang. Saat ini, berbicara soal berapa uang yang kita kumpulkan setiap hari atau berapa banyaknya yang kita punya setiap hari bukanlah menjadi permasalahan inti hari-hari ini. Tetapi ketidakmampuan seseorang untuk mencukupkan diri merupakan permasalahan yang besar yang sering kali datang pada kehidupan manusia. Orang yang tidak mampu mencukupkan diri akan terus merasa kurang, dan kurang. Akibatnya, hidup yang dijalaninya bisa saja tidak ada damai sejahtera, karena tidak ada kepuasan di dalam dirinya dan di dalam batinnya. Jika demikian, kita tidak akan pernah bisa berpikir untuk mensejahterakan orang lain, karena kesejahteraan diri pun tidak pernah tercapai. Keluarga-keluarga Kristen dipanggil untuk menjadi berkat bagi sekitarnya. Oleh karena itu, sangatlah diperlukan spiritualitas mencukupkan diri dan mampu bersyukur dalam berbagai kondisi. Mencukupkan diri tidak selalu ditujukan kepada orang-orang yang kurang berkat. Dalam bacaan kita kali ini, ucapan Yesus ditujukan kepada orang kaya yang bodoh. Bodoh di sini bukan berarti bodoh intelektual atau akademik, tetapi bodoh dalam hal kebijaksanaan. Kritikan Yesus ini ditujukan kepada orang kaya yang tamak, yang tidak pernah merasa puas. Orang kaya itu hanya berfokus kepada bagaimana ia dapat memperkaya dirinya dengan merombak dan membuat lumbungnya semakin besar. Dalam Lukas 12 ayat 20-21, kita diingatkan akan kuasa Sang Pemilik kehidupan yang bisa menentukan apapun bagi kita. Keluarga yang telah dipanggil untuk diberkati juga dipanggil untuk menjadi berkat. Keluarga perlu belajar untuk mencukupkan diri, mensyukuri keberadaan saat ini, sembari terus berupaya menyadari bahwa hidup yang telah diberkati ini juga dipanggil untuk menjadi berkat. Kerelaan untuk berbagi dan menjadi berkat bisa segera dilakukan tanpa harus menunggu kaya, bukan? Sudahkah kita siap berbagi hari ini? Berkat apa saja
yang akan kita bagikan buat orang lain. Selamat berbagi, selamat berproses dengan Tuhan hari ini, selamat beraktivitas, salam sehat jiwa dan raga, kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.